guys. Oke, sebentar. Sebelum kita mulai, kita akan berpantun terlebih dahulu. Beli barang antik kolonial zaman dulu. Selamat Hari Batik Nasional 2020. Ih, seneng banget karena dari tadi pagi aku tuh udah jalan-jalan ngeliat kanan, kiri gitu ya. Semua muda-mudi bahkan semua orang pada pakai batik. Keren banget, kayak aku gitu loh, trendy banget ya nggak sih? Tapi pas banget karena tepat hari ini tanggal 2 Oktober 2020 itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dan tahu nggak sih kalau batik itu sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO sejak tahun 2009. Wih, jadi makin bangga kalau kita pakai batik, ya nggak sih? Apalagi di zaman sekarang nih, anak-anak zaman now bisa banget pakai batik kemanapun mereka mau pergi. Mau jalan-jalan, hangout, bisa banget. Nggak melulu tentang dasteran atau harus pergi ke kondangan dengan menggunakan batik. Enggak lagi. It's like so yesterday banget ya kan? You know, like Sekarang ini kita bisa gaya banget dengan menggunakan batik kemanapun dan dimanapun. Nggak percaya? Ini nih contohnya nih. Satu, dua, tiga. Duduh, meni gelis-gelis pisan euy batiknya. Ups. Enggak kok, neng-neng ini juga gelis semua. Emang sih guys, kalau lagi pakai outfit yang kece kayak gini, bawaannya mau cekrek-cekrek terus. Jiwa kenarsisan langsung bergejolak. Rasa ingin pengen cepat-cepat posting di medsos, lengkap dengan hashtag OOTD-nya, alias Outfit of the Day. Sah. Biar nggak malu-maluin, outfitnya kudu unik guys kayak gini. Batik. Setuju ya? Kalau batik emang gak ada matinya deh buat gaya. Desainnya itu loh guys, kekinian abis. Memadu padankan macam-macam motif, tapi nggak ngasal juga. Kerennya lagi guys, batik udah jadi ladang bisnis generasi muda kekinian yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. As you know aja ya guys, industri batik bahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa Indonesia, di mana jumlah ekspornya mencapai 52 juta US dollar lebih, atau setara dengan 734 miliar rupiah. Beuh, ini sih nggak main-main ya guys. Oh ya guys, saat memakai batik, kreativitas kamu juga diuji nih. Padu padan apa aja yang cocok? Tenang, mau pakai kulot atau jeans, boot atau flat shoe, bisa diatur. Gimana? Udah siap bergaya belum nih? Wah, ini mah meni cantik-cantik banget ceweknya. Maaf, batiknya ceweknya sama batiknya sama-sama cantiknya. Tapi nih ya, tahu nggak sih, ada satu tempat di mana tempat ini tuh orang-orangnya pada bikin batik semua. Disebutnya dengan nama Kampung Batik. Keren gak tuh? Woi, tapi nanti dulu. Jangan cicilan karena masih pandemi, jadi masukin ke bucket list terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya udah selesai pandeminya, baru jalan-jalan ke sana. Nah, sekarang dengerin dulu aja informasi yang satu ini. Karena di Kampung Batik gitu ya, semua orang di sana tuh pada bikin batik. Dan yang uniknya adalah, mereka tuh nggak pakai bahan sintetis. Jadi pewarnanya itu pakai ini. Tada! Pakai mangga. Keren banget nggak sih? Pasti nggak nyangka deh, kalau pohon mangga ternyata bisa jadi pewarna. Iya kan? Namanya batik mangga, karena terbuat dari pewarna alami pohon mangga guys. Mari kita menuju sentra batik tulis, Kampung Batik Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat. Kampung ini terkenal dengan batik tulis dan pewarna alaminya. Jadi bukan batik kaleng-kaleng ya. Lebih dari 70% penduduknya jago banget bikin batik guys. Dan batik emang jadi mata pencarian utama warga. Ini nih guys, pohon mangga yang biasa dipakai sebagai pewarna alami batik. Tingginya kurang lebih 40 meter. Jangan cari pohon yang terlalu muda. Bukan tanpa alasan nih guys. Soalnya, semakin besar dan tua pohonnya, kulit batangnya juga semakin tebal dan kasar. Kulit seperti ini akan menghasilkan warna yang lebih bagus. Kulit batang mangga ini kemudian direbus selama 3 hingga 5 jam guys. Sampai warna alaminya keluar semua. Seperti ini nih perubahannya, jadi sedikit gelap.
Sudah siap nih, udah bisa digunakan untuk mewarnai batik. Semua motif di sini otentik abis guys, dan pasti nggak sama. Soalnya dikerjakan manual dan digambar satu persatu pakai tangan. Jangan heran kalau selembar kain batik ini bikinnya bisa nyampe 2 bulanan. Batik dengan pewarna alami ini sangat diminati oleh para wisatawan mancanegara. Nggak heran kalau kampung ini jadi langganan para turis mancanegara datang bertandang. Cihuy kan? Sebenarnya satu lagi keunikan dari batik Indonesia, dan sebenarnya itu jempol banget untuk generasi Indonesia, generasi muda yang sekarang terus berinovasi membuat batik gitu ya, macam-macam. Gak cuma di kain doang, tapi ke gitar, kemudian pot bunga, sampai dengan sepatu. Gokil ya. Dan kalau misalnya dilihat nih karena kebanyakan handmade gitu ya, jadi dipasarkannya itu di mancanegara, sampai ke Jepang, Amerika, sampai ke Eropa. Kalau udah kayak gini nih, bisa jadi Indonesia tuh menjadi kiblat fashion urusan batik dunia. Tapi karena aku adalah seorang pemusik banget ya kan, aku tuh jadi penasaran kalau misalnya gitar yang batik-batikan tuh kayak gimana ya? Kita sama-sama lihat, ini dia. Iya, kalian gak salah denger kok. Membatik pada gitar guys. Tapi, nggak semua kayu bisa digunakan untuk bikin gitar ini loh. Biasanya kayu mahoni, ebony, maple, dan sono keling. Bakal calon gitar batik ini dijual dari harga 5 hingga 30 juta rupiah guys. That's why, kreativitas itu sangat berharga. Apalagi gitar ini dibuat secara handmade, alias menggunakan tangan tanpa alat besar atau mesin. Nggak sembarangan guys, harus menggabungkan teknik tradisional membatik dan teknik standar luthier, yaitu istilah untuk membuat gitar dunia. Nah, serunya lagi, satu buah gitar batik cuma ada 1 unit atau model aja guys. So, nggak bakal ada kembaran dan terkesan limited edition deh. Nggak gampang emang mengaplikasikan batik ke dalam alat musik gitar. Soalnya, proses batik dari teknik canting, coloring, sampai pemelorotan lilin malam nggak boleh sampai merusak kualitas kayunya. Batik dipilih karena batik merupakan ciri khas Indonesia. Jadi, kalau ada musisi yang mau menggunakan gitar batik ini, ada identitas kalau gitarnya bikinan anak bangsa. Bangga dong pakai produk Indonesia. Gimana guys? Sekarang udah tahu dong ya betapa pesatnya perkembangan batik Indonesia. Dan ini membuat kita semuanya ngerasa bangga. Orang-orang dari luar aja pada sibuk ngebeliin batik mangga, batik gitar. Ya masa kita nggak ikutan belanja sih? Justru dengan kita belanja, kita tuh udah makin membuat produksi-produksi Indonesia semakin maju. Dan kreatif lokal itu bakal semakin mendunia juga dengan brand-brand Indonesianya. Mantap ya. Dan tahu nggak sih, kalau ini tuh efeknya bakal wow banget. Jadi semakin banyak kita membeli produk lokal, penjualan semakin meningkat. Dengan penjualan semakin meningkat, produksinya makin meningkat juga. Jadi otomatis akan membuat lapangan pekerjaan semakin banyak. Ditambah lagi, roda perekonomian akan terus berputar. Cakep kan? Keren banget nih. Dan percayalah bahwa orang Indonesia semuanya kreatif. Nah, satu lagi nih guys. Sekarang aku mau ngerekomendasiin satu tempat yang temanya batik banget. Ngomongin soal batik nih, akhirnya Cirebon punya museum batik loh guys. Yap, museum yang baru aja dibuka bulan November 2018 ini memiliki konsep yang sama dengan museum batik di Jakarta maupun yang di Solo. Namun kelebihan museum ini lebih instagenik dan lebih modern daripada museum-museum pada umumnya. Yang baru masuk pasti bingung deh. Ini museum apa tempat foto-foto sih? Museum zaman now emang harus menyesuaikan sama generasi milenial dong. Jadi nuansanya dibikin pop art modern dan kekinian abis. Di dekat pintu masuk aja, kita udah disuguhkan dengan ratusan topeng klasik Cirebon yang beraneka ragam.
Uniknya nih guys, kita di sini bisa pakai kimono batik yang terinspirasi dari putri batik di Cirebon loh. Gimana? Udah kayak Inces belum? Cetar badai membahanakan. Pokoknya sesuatu. Hai. Yang paling keren pas masuk ruangan ini guys, kalian dimanjakan dengan video mapping motif batik. Setelah alatnya diaktifkan, di depannya akan muncul gambar-gambar motif batik mega mendung yang bergerak jadi hampir kayak video hologram batik gitu deh. Jadi kalian bisa bikin video atau bumerang di tempat ini guys. Pasti hasilnya kece. Kalau udah, jangan lupa di-upload di sosial media kalian ya, biar kalian makin eksis. So, don't worry to wear batik in any occasion. Bangga buatan Indonesia. Agree ya guys? Nah guys, biasanya kalau lagi hari batik kayak gini tuh aku pasti akan menghadiri acara-acara fashion show batik gitu. Karena undangannya pasti di mana-mana gitu lah. Tapi karena lagi era pandemi kayak sekarang ya, jadi kita harus melakukan semuanya secara virtual. Tapi tenang aja, karena kita masih bisa nonton siaran langsungnya di YouTube channelnya Kemenparekraf. Dan kalau misalnya pengen tahu informasi berlanjut, bisa dicek langsung di www.karismabatik.com. Tenang aja, kita juga masih bisa beli kreatif lokal, terutama nih ya, produk-produk batiknya di sana. Nah guys, tepat di jam 3 nanti bakal ada siaran langsung Karisma Batik 2020 Hybrid Fashion Show yang diselenggarakan sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi jangan sampai kelewatan, ditonton ya. Tapi jangan lupa juga buat nonton terus, tahu nggak sih, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 1:30 siang, biar kita makin tahu, makin banyak ilmu.